Ya, salam bagi kita semua. Salam. Mana senyumnya ini? Kasih dong kanan kirinya senyum yang paling manis. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita berbicara tentang tema yang ada di layar Bapak Ibu yang sudah dibagikan baik itu di grup ataupun di Facebook. Ya, hari ini saya ambil tema dari sebuah ayat, ya, yaitu di dalam Roma pada pasal 8 ayat 31. Ya. Kita akan baca bersama, kami berdiri saudara-saudara yang kasih. Roma pada pasal 8 ayat yang ke-31. Ya. Ya. Baik, kita akan baca. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Silakan. Ya. Jadi tema kita pada hari ini saudara-saudara yang kasih sebuah pertanyaan yang tercatat di dalam surat, ya, yang dibuat oleh seorang yang terkenal dengan sebutan penginjil. Ya, dia adalah Rasul Paulus. Ya, saudara-saudara yang kasih, dari rasul-rasul yang ada di dalam Alkitab, Rasul Paulus inilah yang telah membuat surat yang paling banyak, ya, yang paling banyak. Dan surat Roma itu adalah surat pertama, ya, yang ditulis oleh Paulus, ditempatkan pada posisi pertama. Nah, saudara-saudara yang kasih, dia berkata kepada kita, atau dia bertanya kepada kita. Sudah perhatikan di sini. Pertanyaan yang pertama adalah, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang semuanya itu tentang apa? Ya, tentang semuanya. Apa yang seringkali menerpa kita, yang seringkali membuat kita itu menjadi ragu-ragu antara percaya tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, apakah benar kita ini berada dalam posisi itu seperti itu? Ya, antara percaya dan tidak percaya. Mau kita tidak percaya, kita akan bertentangan dengan firman Tuhan. Mau kita percaya, suratku yang kasih, pertolongan Tuhan sering kali terjadi. Ya, itu adalah posisi di mana kita sangat genting-gentingnya untuk menghadapi problem. Itu sering kali. Ya, saya kasih contoh. Yang sering Bapak Gembala alami adalah ketika di mana anak harus bayar kuliah. Anak harus bayar kuliah. Kuliah di STT, ya, itu ada banyak pelonggaran. Ya. Jadi kalau umpamanya terlambat satu semester, no problem. Itu kalau STT. Nah, yang di USU ini, ya, kalau sudah batasnya jam 00 sudah berarti. Begitu jam 00 kita masuk dana, lalu kemudian dari masuk dana itu kita transfer lagi ke bagian penerimaan surat-surat yang kasih untuk dana SPP atau semester, itu pasti akan ditolak. Ya, pasti akan ditolak. Walaupun itu hanya beberapa detik, ya, walaupun itu beberapa detik saja. Nah, surat-surat yang kasih,
Nah, yang sering terjadi adalah waktu-waktu di mana menjelang jam 00. Ya, ini bagaimana ya? Ya, Tuhan sama sekali nggak ada ya. Dan lain sebagainya, saudara-saudara yang kasih. Ya, mau pinjam ya, atau juga saudara yang kasih. Tapi yang sering terjadi adalah jam 00 kurang, ya kan dibilang jam 00 kurang, kan dibilang. Sampai pernah kami itu membayarnya itu jam 00 kurang apa? Jam 00 pokoknya kurang sekitar kurang 30 menit 15 menit lah. Menjelang jam 00 baru kita bayar. Ya, artinya apa? Pertolongan Tuhan itu seringkali ya tepat pada waktunya dan Alkitab berkata begitu. Nah, sekarang Paulus berkata kepada kita, ya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Termasuk pergumulan hidup, termasuk persoalan-persoalan hidup, ya, persoalan rumah tangga, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, persoalan usaha dan lain-lain. Sesuatu yang kasih, ya. Beranikah kita katakan tentang semuanya? Lalu kemudian pertanyaan yang jelas adalah, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang bisa mengalahkan kita? Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang bisa menggagalkan kita? Kalau saudara baca semuanya dalam satu koridor, maka jawabannya adalah tidak. Tidak. Surat yang kasih ada sebuah judul khotbah, ya, YouTube dan lain sebagainya. Itu orang Kristen. Kalau menurut Alkitab itu tidak bisa disangka. Iya. Orang Kristen itu tidak bisa dijatuhkan, tidak bisa disantet dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Alkitab. Pertanyaannya, ada orang Kristen bisa dijatuhkan? Ini ada di banyak atau sedikit? Banyak saudara-saudara yang kasih. Apakah Alkitab itu salah? Tidak. Tapi kenapa dikatakan di dalam Alkitab kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak bisa disangka? Tapi kenyataannya banyak orang Kristen. Apakah Alkitab itu bohong? Tidak. Lalu bagaimana kita bisa menciptakannya? Lalu bagaimana kita bisa memberikan jawab ketika orang mempertanyakan ini? Saudara-saudara yang kasih, saudara tandai koridor kita ini, Roma 8 ayat 31 ini, ya, kasih indikasi apa benarnya, kasih benarnya kalau Alkitab, karena nanti kita akan baca di situ ya. Kita akan akhir itu nanti itu dari ayat-ayat itu. Namun sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada kita. Kenapa? Alkitab mencatat orang Kristen itu kalau berdoa besar kuasa. Coba lihat, kalau di dalam Roma pada pasal 8 ayat 31 tadi, itu ada judulnya. Ya. Apa judulnya? Keyakinan iman. Jadi saudaraku, orang Kristen yang tidak bisa disantet, orang Kristen kalau Allah ada di pihaknya, tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya, tidak ada yang bisa membunuhnya atau mensantetnya. Bapak Gembala kalau dihitung saudara yang kasih, nampaknya jari kita tak cukup, ya, untuk menghitung berapa kali disantet. Kenapa saudara yang kasih? Karena memang Alkitab berkata, orang yang percaya itu
Nah, subtema di dalam perikop ini adalah tentang keyakinan iman. Jadi orang Kristen bisa ditangkap atau tidak bisa disangkap itu ditentukan oleh kualitas iman. Ya. Ditentukan oleh keteguhan hati kita untuk kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bimbang, berjalan di mana saja, kuasa kegelapan tidak akan bisa menghentikan. Kalau kita bersama dengan Tuhan. Nah, ada beberapa hal di dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita, kalau kita benar-benar bersama dengan Allah, kita akan aman di dalam kehidupan. Kalau orang nyantet santetnya kembali lagi berarti. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih, menurut 1 Korintus pada pasal 3 ayat yang ke-16, ini yang pertama ya. Mengapa? Ya, ada kuasa yang luar biasa di dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Yang pertama, saudara, 1 Korintus pada pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama. 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dari yang pertama, kenapa? Karena tubuh kita, karena tubuh orang percaya itu adalah bait Allah. Sudah tahu? Iya. Allah itu kudus dan Allah itu bisa berdiam di dalam baitnya yang kudus. Kalau tubuh kita itu adalah bait Allah, saudaraku yang kasih, maka seyogyanya kita berada dalam kekudusan. Ya, mulai berpikir kita. Setelah kita sudah percaya kepada Yesus, apalagi sudah terima Yesus, sudah dibaptis di dalam nama Yesus, yang kemarin ajaran tentang baptisan. Ya, beberapa hari ke depan ya ada baptisan yang akan kita adakan. Ya. Sesuatu yang kasih. Dalam pelajaran itu orang itu harus dibaptis, orang itu harus bertobat, orang itu harus masuk ke dalam air seperti dikuburkan. Manusia lamanya itu yang membuat tidak kudus. Ya. Manusia lamanya itu berbicara tentang sifat-sifat daging. Ya. Ada rasa benci, ada rasa dengki, ada rasa tidak suka kepada orang lain, pikiran-pikiran jorok dan lain sebagainya itu dimatikan di dalam air. Lalu keluar menjadi manusia yang baik. Tuhan gambarkan itu sebagai sebuah keputusan. Tuhan berkenan kepada. Maka suara dari surga itu akan berkata, inilah anak kepada adalah aku berkenan. Maka pertahankan kekudusan itu, saudara yang kami. Buang sifat, buang pikiran untuk membenci seseorang. Siapapun dia. Alkitab mengajarkan kepada kita, termasuk musuh kita, termasuk orang yang membinakan kita, termasuk orang yang mengecewakan kita. Sudah yang kasih sifat kita benci, kita lupa. Kenapa? Karena itu sifat kan. Lalu kemudian ketika ada pertampasan lewat orang yang telah menghina kita, telah menjatuhkan kita, kita lemparkan sendiri. Halo Bu, ya, halo Pak, ya, lalu kemudian tanya salam. Bapak Ibu, aku nggak kira-kira. Jangan seperti filsafat orang Jawa itu, surah-surah yang kasih. Kalau itu daun, aku tidak mau robeknya. Ya. Kalau itu air, aku tidak mau mengairnya. Itu kebencian yang mendalam, dan itu harus diubah. Saya salut bersama Ibu Gembala, bahkan semalam di tempatnya Pak Bapak Covid, Pak Yohana Covid ya.
saya sampaikan itu, atau bin pun, Ibu bin pun sama-sama salut. Salutnya apa saudara-saudara? Waktu kami ke Palembang, ke rumahnya Pak Cinto, dengan banyak cerita sudah punya kaset, ya, sehingga akhirnya timbul kebencian yang luar biasa. Nah itu loh Bapak Presiden kepada Bapak. Kalau bisa dulu itu mau dibunuh. Masuklah suraku, oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Pembala disebut begitu baik. Dan pada akhirnya kita lihat sekarang orang tuanya yang dulu dibenci sekarang dibenci bersama-sama. Itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Kebencian itu dikalahkan oleh cinta kasih Tuhan. Ya, biarkan buang kebencian ini. Itu yang benar. Jangan dipupuk sampai mati aku tidak mau. Apa itu? Sebagai orang Kristen itu tidak masuk dalam aturan anggaran keluarga negaraan surga. Ya, jadi untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kenapa? Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita, termasuk perdukunan dan lain sebagainya. FUMKM kegelapan suraku tidak bisa mengalahkan kita karena tubuh kita itu adalah roh. Maka itu ketika engkau berdosa langsung cepat minta maaf kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Ya, sudah nggak perlu bawa kambing, nggak perlu bawa daging babi, ya, nggak perlu ya, tinggal berlutut di hadapan Tuhan ampuninya. Luar biasa Bapak. Ya, yang kedua, menurut Markus pada pasal 16 ayat 17, menurutkan Markus pada pasal 16 ayat 17 dan 18. Markus pada pasal 16 ayat yang ke-17, kita baca bersama. 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang 18. Iya ya. Kita baca 18. 2, 3. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di dalam diri orang percaya itu ada power yang luar biasa, ada kuasa Allah yang tidak di dalam diri. Makanya Rasul Paulus mengatakan ini, orang yang percaya diberikan roh oleh Tuhan, dan rohnya itu, ya, roh yang bersama dengan orang percaya itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kalau apa saja tak akan bisa mengalahkan roh yang daripada Allah. Lalu yang kasih. Makanya dunia banyak dibuat heran. Ya. Tidak pakai apa-apa. Ingat kesaksian daripada seorang yang pun terkena program yang kalau kamu dulu ada anak rohani kami sesuatu yang kasih itu juga buku dia bikin buku judulnya itu sederhana bahasanya sudah santetku gagal gara-gara darah, ya, maksudnya darah Yesus. Saudara, kenapa begitu? Karena kuasa kita jauh lebih. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut Mazmur pada pasal 91 ayat 1 dan 2. Mazmur pada pasal 91
ayat 1 dan 2 kita baca 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganmu dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang punya iman, kualitas iman yang baik, orang itu akan dilindungi oleh Tuhan. Saudaraku, bukan hanya pribadinya yang dilindungi oleh Tuhan, tapi keluarganya itu juga akan dilindungi oleh Tuhan. Bukan hanya pribadinya, bukan hanya keluarganya, tapi seisi rumahnya itu juga akan dilindungi Tuhan. Dan bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya keluarganya, bukan hanya seisi rumahnya, tapi orang-orang yang bertalian dengan dia itu juga akan dilindungi oleh Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Yang keempat, menurut Yohanes pada pasal 14 ayat 18, lalu nanti kita lanjut dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 18 ya. Yohanes 14 ayat 18 ya. Kita baca 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bagaikan yatim piatu. Tapi Tuhan akan bersama denganmu. Dia akan datang kembali kepadamu. Lalu kemudian Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Ya. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-10. Kita baca 2, 3. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjana dan menganiaya engkau, sebab banyak umatmu di kota ini. Tuhan berkata, Tuhan menjaga kita. Nah, kalau Tuhan sudah melindungi kita, sudah bersama dengan kita, terus yang bisa mengalahkan kita. Bapak itu, maka kita harus banggalah percaya kepada Yesus. Banggalah menjadi umat Allah satu. Ya, setialah beribadah kepada Tuhan. Jangan lewatkan hari itu tanpa kita hadirkan Tuhan. Coba kembali kita kepada ayat pertama kita baca, Roma tadi, saudara yang kasih ya. Roma tadi pada pasal 8 ayat 31, saudara yang kasih, kita akan baca agak cepat, saudara yang kasih. Sekilas kita akan terangkan saudara ya. Saudara perhatikan di sini. Ayat yang ke-31, ayat yang kita baca tadi, saudara dikatakan setelah itu baca, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa? Kalau kita ini adalah dari Allah, kalau kita ini adalah diberi kuasa oleh Tuhan, kalau kita ini dilindungi oleh Tuhan, kalau kita ini tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, siapa yang melawan kita? Siapa yang melawan kita? Ya. Ayat yang ke-32, ayat yang ke-30, kita bisa lihat 32 saudara. Dengan jelas dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama ini? Anaknya diserahkan untuk kita, dia mati untuk kita, dia berkorban untuk kita, dia tebus untuk kita, Bapak Ibu. Anak yang dikasihkan, ya. Lalu apalah dia mati? Ayat yang ke-30 juga. Ayat yang ke-30 juga. Ya. Dengan jelas ayat ini mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan? Siapa yang bisa menyalahkan orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? Siapa yang bisa
mempunyai iman yang benar? Siapa? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan mendukung mereka? Coba baca ayat selanjutnya 34. Ayat 34 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sudah dia korbankan dirinya, dihina-hinakan, disalahkan dan lain sebagainya. Pun demikian, saudara-saudaraku yang kasih, dia itu menjadi pembela bagi kita. Iblis itu kalau ibaratnya di pengadilan, itu mirip sama dengan jaksa. Dia inginkan orang yang terdakwa itu dipenjarakan. Itu jaksa. Makanya ada duit ingin jadi saja ya. Kenapa? Karena dia selalu menjaga supaya ini didakwa, supaya ini dihukum. Saudara-saudaraku yang kasih, coba bayangkan. Kalau ada sang pendakwa mengatakan Tuhan, itu simptom itu hidupnya tidak jelas. Lalu kemudian Yesus berkata, Bapak, tidak apa. Dulu memang si Poni tidak jelas, tapi sekarang dia sudah bertobat. Dia jadi pembela, sesuatu yang tadi. Dia Iblis ingin senantiasa berdakwa, ingin senantiasa menjatuhkan, mencari kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan, termasuk yang dulu-dulu diungkit. Padahal yang terjadi apa dalam perkara cinta kasih Tuhan, Tuhan sudah lupakan. Sudah lupakan. Barang siapa yang berdosa, dia mengaku dengan setia dan adil, maka dia yang adil, maka dia yang perkasa, maka dia yang maha tahu, mengampuni bersih. Ya, itulah pembelaan kita. Ya. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kasih. Ayat yang ke-35, ayat yang ke-35, saudara-saudaraku yang kasih. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Kalau orang sudah punya iman-iman yang benar, saudara-saudaraku, Alkitab mencatat siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih? Ayat itu dengan jelas penindasan atau kesesatan atau apa selalu penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau negara. Tidak bisa memisahkan. Kita lompat saja pada ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang benar. Sebab itu kita didapatkan menjadi orang yang benar. Kenapa? Karena Tuhan bela kita. Kenapa? Karena Tuhan perangkan kita. Siapa yang bisa kalah? Makanya berbahagialah kita itu dalam pembinaan kita kepada Tuhan. Ya, saudaraku, ayo kita responi ini dengan kehadiran beribadah, kehadiran dalam doa dan lain sebagainya, saudara. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang telah mengasihi. Ayat ini belum selesai. Ya, ayat ini belum selesai. Namun tidak ada salahnya kita sambil berdiri, saudara yang kasih. Pemain musik silakan maju ke depan bersama dengan singer, saudara. Sambil mempersiapkan musiknya, saudara. Saya menyebutkan pada ayat yang ke-36
Dan kita akan selesai pada ayat yang ke-39. Saudara-saudara biarkan, bukan hanya sampai di sini, bukan hanya sampai di sini. Ayat yang ke-38, ayat yang ke-38, saudara-saudaraku, kita baca bersama-sama. 2, 3.